Viskos adalah jenis kain rayon semi-sintetis yang terbuat dari bubur kayu yang digunakan sebagai pengganti sutra karena memiliki tirai yang mirip dan kesan halus dengan bahan mewahnya. Istilah viskos sendiri mengacu secara khusus pada larutan pulp kayu yang diubah menjadi kain rayon. Ciri-ciri dari viskos. Yang pertama, halus, lembut, dan nyaman. Yang kedua, kilau alaminya tinggi dan tidak mudah kusut. Yang ketiga, daya serap sangat tinggi. Yang keempat, daya tahan dan retensi bentuk rendah, terutama ketika basah. Yang kelima, pemulihan elastis rendah. Yang keenam, biasanya lemah, tetapi rayon HWM jauh lebih kuat, tahan lama, dan memiliki retensi tampilan yang baik. Perkembangan serat rayon. Serat rayon pertama kali dikenalkan oleh Robert Hooke. Robert Hooke menemukan serat rayon, namun sayangnya ia melakukan sebuah kesalahan pada saat melakukan implementasi. Penemuan ini selanjutnya dilanjutkan oleh Coudal, seorang ilmuwan yang berasal dari Paris. Dia menemukan cara membuat serat rayon yang kemudian dipamerkan pada Paris Exhibition. 2 tahun setelahnya, Coudal membuat sebuah pabrik serat rayon pertama kali yang bersifat komersial. Ada 10 tahapan yang digunakan dalam proses pembuatan rayon sebelum bisa digunakan untuk bahan pakaian. Yang pertama, proses alkalisasi atau pembuatan alkali selulosa. Proses pembentukan alkali selulosa dengan mereaksikan selulosa yang berbentuk pulp dengan NaOH 18%. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil berupa sluri alkali selulosa. Penggabungan selulosa menghilangkan kotoran dan melarutkan hemiselulosa dengan NaOH. Prosesnya dilakukan pada pulpen. Pulp dimasukkan dan ditambah dengan NaOH dan MnSO4 yang merupakan katalisnya. Kemudian hasilnya berupa sluri lalu dipompa ke sluri tank sehingga menghasilkan alkali selulosa. Lanjut ke sluri press untuk menghilangkan kelebihan NaOH. Dan perjalanan terakhir alkalisasi adalah dimasukkan ke skader di mana gumpalan alkali selulosa akan dicabik-cabik membentuk skam yang kandungannya berisi 30-34% kadar selulosa dan 15-16% kadar alkali dan air. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu proses pemeraman, di mana hasil proses alkalisasi harus diperam untuk menurunkan derajat polimerisasi dari selulosa sehingga lebih mudah dilarutkan dalam proses selanjutnya. Proses ini dilakukan di dalam alat engine drum dengan waktu pemeraman 5-6 jam dan dengan kecepatan putar 0,3 sampai dengan 0,6 rpm. Setelah itu, alkali selulosa dikirim ke hopper untuk menghilangkan logam-logam alkali dengan melewati blower bertekanan udara. Lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu di mana alkali selulosa belum dapat dilarutkan. Untuk itu, perlu dirubah ke bentuk lain agar dapat dilarutkan untuk dipintal. Dalam prosesnya, alkali selulosa dirubah ke bentuk selulosa kanta dengan direaksikan dengan karbon disulfida dalam alat yang dinamakan kantator. Prosesnya, alkali selulosa akan dimasukkan ke dalam. Tapi sebelum ditambahkan, karbon disulfida harus diperam dulu supaya tidak menghasilkan CS2 yang akan menimbulkan ledakan. Lama pemeraman yaitu selama 7 menit. Setelah itu baru dialirkan karbon disulfida dengan kedudukan 43 rpm selama 30-40 menit sampai airnya dihasilkan selulosa kanta. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu proses pelarutan dan pencampuran. Dalam proses pelarutan dilakukan dengan mereaksikan alkali selulosa kanta dengan NaOH 20 gram per liter pada alat dissolver dan fine homogenizer yang berlangsung 1,25 sampai dengan 1,75 jam pada kisaran suhu 15 sampai dengan 20 derajat Celcius sehingga dihasilkan larutan yang kental yang disebut dengan larutan viskosa. Proses ini dilakukan pada suhu yang rendah
untuk menghindari terjadinya dekomposisi santan dan produk samping. Untuk itu, kantator dilengkapi dengan alat pendingin. Selanjutnya, dialirkan ke blender untuk menghasilkan larutan yang lebih halus dan lebih rata. Lanjut ke proses tahapan yang kelima, yaitu proses pematangan. Pada tahap ini, proses ini dimaksudkan untuk menyempurnakan reaksi pembentukan viskosa, yaitu dilakukan dalam alat refining tank. Kematangan larutan dinyatakan dalam refining index atau angka kematangan. Refining index dinyatakan dalam banyaknya mililiter amonium klorida yang diperlukan untuk mengkoagulasi 20 gram viskosa yang dilarutkan dalam 30 ml air pada suhu 20 derajat Celcius. Ada dua macam penghambat yang harus dihilangkan sebelum larutan viskosa dipintal, yaitu pengotor dari debu, karat, serta serat-serat halus yang dapat menyebabkan penyumbatan pada spinneret dan timbulnya gelembung udara yang dapat memutus filamen serat. Saat dipintal, pengotor pertama akan dihilangkan dengan dilewatkan pada fast filter, sedangkan jenis pengotor yang kedua akan disedot dengan deaerator. Tahap keenam dalam proses pembuatan viskos adalah spinning atau pemintalan. Rayon viskos dipintal dengan menggunakan pemintalan basah. Pada prinsipnya, larutan viskos setelah dilewatkan pada spinneret atau cetakan serat akan dimampatkan menjadi filamen serat dengan dilewatkan pada larutan koagulan. Setelah proses pematangan, larutan viskos akan dimasukkan ke dalam spinning tank sebagai penampung, lalu dipompakan ke candle filter melalui metering pump untuk menjaga kestabilan aliran larutan. Candle filter merupakan alat yang berfungsi sebagai perantara sebelum masuk ke spinneret. Di sini terjadi penyaringan ulang kotoran. Setelah itu, larutan viskos akan dipintal lewat lubang spinneret, lalu diendapkan lewat larutan koagulan membentuk filamen rayon yang disebut dengan tow. Tahap ketujuh yaitu pemotongan tow. Tow merupakan kumpulan filamen yang panjangnya tidak berujung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemotongan untuk mempermudah proses selanjutnya. Proses pemotongan dilakukan dengan memasukkan tow ke dalam mesin pemotong dengan posisi yang vertikal dengan bantuan semprotan air yang bersuhu 120 derajat Celcius dan bertekanan 1,2 bar, sehingga akan dihasilkan 100 stapel atau potongan-potongan filamen dengan kisaran panjang 32, 38, 44, 51, dan 60 mm. Tahap ke-8 yaitu proses pengambilan kembali karbon disulfida atau CS2. Serat rayon yang telah dipotong atau stapel dilewatkan pada pipa-pipa kecil yang berlubang dengan injeksi uap. Tujuannya adalah untuk mengambil CS2 dengan air. Proses ini akan mengambil sekitar 30-40% CS2. Tahap ke-9 yaitu after treatment atau proses pengerjaan lanjutan. Pada proses ini terjadi penghilangan sisa-sisa larutan koagulan dan sulfida yang masih menempel pada serat rayon viskos. Serat rayon yang berbentuk hamparan dilewatkan pada mesin after treatment secara kontinu dengan kecepatan conveyor 3-5 meter per menit. Urutan proses pengerjaan lanjutan yaitu acid free wash, first washing, desulfurizing, second washing, bleaching, third washing, final washing, dan soft finish. Tahap terakhir dari proses pembuatan viskos adalah pengeringan dan pengepakan. Serat kemudian diperas lewat squeeze roller, lalu dikirimkan ke mesin web opener untuk dicapi-capi. Serat dengan ukuran yang lebih kecil akan lebih mudah untuk dikeringkan. Selanjutnya, serat dikeringkan di mesin pengering dengan dua tahap. Pengeringan yang pertama dengan suhu 100-130 derajat Celcius dengan sisa kadar air 35% dan pengeringan kedua dengan suhu 100-140 derajat Celcius dengan sisa kadar air 11-13%. Setelah itu, serat akan dicabi-cabi lagi menjadi stapel yang siap dipintal untuk benang di mesin feeder, lalu diteruskan ke mesin opener atau mesin membuka serat. Akhir proses, serat akan dipak menjadi bal serat dengan berat sekitar 250 kg. Sifat serat rayon yang pertama, berat jenis rayon viskos adalah 1,52 gram per cm kubik. Yang kedua, dalam keadaan kering, sifat listriknya merupakan isolator. Yang ketiga, penyiaran dapat menyebabkan kekuatan rayon viskos berkurang. Yang keempat,
rayon viskos tahan terhadap penyetrikaan, tetapi pemanasan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan rayon berubah menjadi kering. Yang kelima, sifat kimia rayon viskos lebih cepat rusak oleh asam dibandingkan dengan kapas, terutama dalam keadaan panas. Yang keenam, penggunaan rayon viskos baik untuk kain yang lapis karena tahan gesekan, berkilau, dan licin. Bahan baku utama viskos ada 3, yaitu alfa selulosa, beta selulosa, dan gamma selulosa. Dengan karakteristik yaitu alfa selulosa yang tidak larut dalam temperatur 20 derajat Celcius, beta selulosa yang larut dan mengendap pada cairan asam, lalu gamma selulosa yang larut dan mengendap pada cairan alkohol. Nah, kalau untuk bahan baku penunjang dalam pembuatan viskos sendiri, ada apa aja ya kira-kira? Yuk langsung kita lihat. Yang pertama ada natrium hidroksida atau yang biasa kita sebut dengan larutan NaOH. Pembuatan larutan viskos membutuhkan larutan NaOH dengan berbagai konsentrasi. Larutan NaOH digunakan untuk melarutkan hemiselulosa sekaligus untuk merubah selulosa pada proses alkalisa. Nah, yang kedua ada karbon disulfida. Karbon disulfida digunakan untuk pembentukan larutan selulosa santat dalam santator. Gas karbon disulfida didapatkan dari hasil reaksi uap belerang dengan arang aktif dalam tanur. Yang ketiga ada asam sulfat. Asam sulfat digunakan untuk pembuatan larutan spin bed. Asam sulfat ini diproduksi dari bahan baku sulfur. Nah, yang keempat ada seng sulfat. Seng sulfat juga digunakan dalam pembuatan larutan spin bed. Seng sulfat sendiri berfungsi untuk menambah kekuatan tarik serat yang akan digunakan. Bahan baku penunjang berikutnya adalah natrium sulfat. Zat ini berfungsi sebagai koagulan larutan viskos yang diproduksi sendiri di spin bed sebagai hasil samping proses pembuatan serat. Bahan baku penunjang terakhir yang tidak kalah penting adalah soft water. Soft water adalah air yang telah mengalami pengolahan terlebih dahulu sehingga tidak mengandung unsur logam dan mineral. Kelebihan viskos. Yang pertama, serat rayon mengandung unsur kimia karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua, kain rayon memiliki daya serat keringat yang tinggi seperti kain katun. Yang ketiga, tekstur dan permukaan bahannya halus dan lembut di kulit. Yang keempat, kain rayon sangat nyaman dipakai dan mudah untuk diwarnai. Yang kelima, karena proses pewarnaannya lebih mudah, maka warna yang dihasilkan umumnya juga sangat cerah. Yang keenam, kilauan alaminya tinggi, tidak mudah kusut, dan cenderung licin menyerupai sutra. Kekurangannya, yang pertama pemulihan elastis atau retensi bentuk serat rayon terbilang sangat rendah. Bahan rayon tidak dapat kembali ke dalam bentuk dan penampilan aslinya secara tepat. Yang kedua, kain rayon dikenal sangat mudah terbakar, bahkan cenderung lebih mudah terbakar jika dibandingkan dengan kain linen, katun, dan rami yang dibuat dari serat tanaman. Yang ketiga, dibandingkan dengan bahan lain, kain rayon ini cenderung sulit untuk dibuat. Proses pembuatan pun melibatkan unsur kimia berbahaya yang namanya natrium hidroksida, di mana natrium hidroksida ini memiliki sifat korosif yang jika mengenai kulit dapat menimbulkan luka bakar. Jika natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air, zat tersebut akan memunculkan panas yang cukup tinggi. Viskos staple fiber dalam pemanfaatannya dapat digunakan dalam berbagai macam aspek kehidupan. Yang pertama, produk pakaian. Yang kedua, pelapis perabot. Yang ketiga, pembuatan produk medis. Yang keempat, produk kesehatan seperti popok bayi dan pembalut. Berikut ini adalah tips-tips dalam merawat viskos. Yang pertama, mencuci pakaian rayon dengan tangan. Yang kedua, rendam terlebih dahulu bahan rayon yang mau dicuci. Yang ketiga, tidak menggunakan sikat pada saat mencuci pakaian yang menggunakan bahan rayon, karena hal itu dapat merusak pakaian tersebut. Yang keempat, hindari pemakaian produk pemutih.
Yang kelima, jangan gunakan pengering mesin cuci. Dan yang keenam, menggunakan setrika dengan temperatur yang rendah. Beberapa perusahaan yang menjadikan viskos sebagai bahan untuk membuat produk mereka, seperti Uniqlo, H&M, The Executive, Ada, Zara, dan lain sebagainya. Sekarang kita lagi ada di Uniqlo nih. Yuk ikutin keseruan kami. Sekarang kita lagi bareng Anggi untuk lihat-lihat baju-baju yang berbahan viskos. Yuk ikutin lagi. Bye-bye Anggi, kita lanjut sama teman-teman yang lain ya. Nah, ternyata ada piyama juga nih yang dari bahannya viskos. Seperti yang lagi dipegang sama Lia. Pasti nyaman banget untuk dipakai tidur, karena dari viskos tentunya. Wah, ternyata ada baju jalan juga loh. Yuk coba kita intip bahannya. Wah, ternyata 100% viskos guys. Tuh kan lucu. Iya dong, kan dari viskos. Nah, kalau ini kita lagi mau cari baju-baju untuk persiapan kuliah offline. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, biar kita bisa segera bertemu dan diajar oleh Pak Aska. Kemeja putihnya lucu kan? Tuh. Viskos itu bahannya nggak mudah kusut loh. Jadi enak banget kalau dipakai untuk kuliah. Ternyata viskos itu bahannya bisa dikombin nih dengan bahan-bahan yang lain. Contohnya nanti baju yang akan dipegang oleh salah satu teman kita nih. Baju ini perpaduan dari viskos, linen, dan rayon. Pastinya seru banget ya kalau pakai baju yang bahannya dicampur-campur gini. Cantik banget lagi warnanya. Tuh. Yuk kita coba. Wah, kayaknya sampai sini dulu deh keseruan kita pada mini vlog hari ini. Ditunggu ya mini vlog kami selanjutnya. Bye-bye!